bukan pisang sembarang pisang. Pantun sedikit ya Pak ya. Biasa kalau kita di bumi Melayu nih gitu. Pisang dimakan, manis rasanya. Ramadan datang bukan sembarang datang. Sesuai. Datang untuk mensucikan hati kita semua. Sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba siyamu fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muhtaramun wal mukarramun, al-mahbub, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ketua Masjid Nurul Huda serta jajarannya, wabil khusus Bapak Imam, Bapak pengurus masjid, Bapak pengurus panitia Ramadan, ibu-ibu majelis taklim serta hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang besar tak dapat kami sebut nama, yang kecil tak dapat kami sebut nama, yang besar tak dapat kami himbau gelar. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali setinggi puji dalam syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang kedua ini di puasa kita yang pertama, alhamdulillah tadi barusan selesai kita berbuka puasa. Tentunya ini menjadi suatu kenikmatan yang alhamdulillah dapat kita nikmati kembali. Apa sebab? Karena memang betapa banyak di luar sana saudara-saudara kita yang kita lihat hari ini, dahulu ia bersama-sama kita, duduk bersama di majelis mulia ini, duduk bersama untuk melaksanakan ibadah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Tapi pada hari ini kita telah melihat beliau atau saudara kita tidak ada lagi bersama kita karena Allah lebih sayang kepadanya. Oleh sebab itu inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan bagi kita sehingga kita dapat menegakkan malam-malam iqamal lailatul min syahri Ramadan dengan penuh dengan ketundukan dan ketaatan pada Allah, yang mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di awal Ramadan tahun ini tadi yang pertama sampai nantinya di penghujung Ramadan tahun ini 1447 Hijriah, insyaallah dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaitan salam tidak lupa pula kita hadiahkan karimaan arhum pada sayyidina alam nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Sufatullah. Yang mudah-mudahan salam dan salawat kita yang ikhlas ini pula menjadi asbab di antara sebab kiranya Allah memilih kita dan kita semua termaktub dengan tinta emasnya sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Sejenak sebelum kita saling bertawasul bil haqq, tawasul bis sabr, Bapak Ibu izinkan kami duduk di sini bukan berarti kamilah yang lebih tahu, tidak. Tapi bagaimana kita dapat saling menasihati atau saling mengingatkan, tawasul bil haqq dalam hal kebenaran dan tawasul bis sabr, sehat menasihati atau mengingatkan dalam hal kesabaran.
InsyaAllah hari ini bagi anak-anak kami yang mencatat, judul yang diamanahkan kepada kami dari Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru berjudul itulah pula judulnya Ramadan mengisi Ramadan sebagai bulan penyucian jiwa. Ramadan sebagai pembersih hati. Pokok seperti itulah kira-kira. Momentum penyucian jiwa. Itu dia pas dia. Ramadan sebagai bulan momentum penyucian jiwa. Makasih Pak Sekretaris. Masya-Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, nah tentunya yang menjadi pikiran kita ataupun dalam minda kita yang mesti kita tanamkan adalah ingat Ramadan ini bukan berarti hanya cuma sekedar bulan puasa, tapi adalah bulan yang benar-benar sasaran utamanya adalah bukan hanya sekedar kita menambah seluruh amal ibadah kita kepada Allah, bukan hanya sekedar melakukan dalam bentuk ritual belaka, bukan hanya sekedar kita bagaimana untuk dapat memakmurkan masjid saja, tapi jauh lebih itu sesungguhnya sasaran utama daripada Ramadan itu adalah bagaimana mensucikan hati kita yang bertransformasi pada akhirnya kita menjadi pribadi yang benar-benar memiliki akhlakul karimah. Bukankah Allah sendiri menukilkan dalam ayat yang kita semua telah tahu, di ayat 183 dalam surah Al-Baqarah, janji daripada hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah, yang mana pada akhirnya nanti Allah akan berikan derajat takwa baginya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna dari takwa di sini adalah benar-benar Allah akan menempatkan kita hambanya yang beriman di derajat yang tertinggi, yaitu takwa, yang pada akhirnya Allah hapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini pun senada dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Syekhani, Bukhari dan Muslim menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa Bapak Ibu? Ibadah Ramadan itu bukan puasa pertama kali. Yang pertama kali adalah ibadah man qama, yang mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan keimanan dan hanya mengharapkan agar ridha Allah atau perhitungan untuk mendapatkan rahmat Allah, keridhaan Allah, yang maka dialah yang akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, siangnya tadi barulah kita lakukan puasa. Artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 183 ini, kalaulah kita kembali melihat apa yang dinukilkan dalam Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, sekurang-kurangnya itu ada dua tujuan khusus daripada Ramadan ini. Apa dua tujuan khusus ini? Adalah memang semua segala rutinitas dan aktivitas serta segala sesuatu ibadah yang kita lakukan itu semua hanyalah lillahi ta'ala, hanyalah untuk Allah semata. Namun pada hakikatnya sesungguhnya khususan daripada ibadah puasa ini itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Apa sebab? Karena memang alasan utamanya adalah yang pertama, Ramadan merupakan ibadah yang luar biasa yang mana dapat menekan dan mengekang hawa nafsu dan segala bentuk hawa nafsu dan syahwat manusia. Apa sebab? Karena memang pada hakikatnya, ini fokus kita Bapak Ibu, Ramadan inilah yang mana di antara ibadah-ibadah lain yang mampu benar-benar untuk menekan dan mengekang hawa nafsu manusia. Lihatlah, kalau dalam sebuah dialog imajiner, ada sebuah dialog imajiner dikatakan Bapak Ibu, ada orang misionaris atau orientalis mengatakan, kenapa di Islam diajarkan puasa? Bukankah puasa itu mengekang hak asasi manusia? Bu, saya tanya, makan boleh nggak?
minum boleh enggak? Ya. Mohon maaf, Bapak, melakukan hubungan suami istri boleh enggak? Yang sah ya. Boleh enggak? Boleh. Tapi kenapa puasa tak boleh? Nah ini pernyataan orang misionaris, hati-hati. Artinya puasa ajar dalam Islam mengekang hak asasi manusia untuk tidak boleh makan. Padahal makan adalah hak asasi manusia, silahkan, boleh. Yang halal lagi baik. Tapi ingat, ketika datang waktu puasa, kita dimulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dilarang untuk makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tidakkah itu melarang? Tidakkah itu kita diharamkan? Artinya benar-benar puasa itu mengekang ataupun tidak membolehkan kita melakukan segala sesuatu yang menjadi hak asasi kita, hak privasi kita. Ya nak Bu? Ya nak Pak? Nah, jawabannya sederhana. Justru karena itulah dengan melakukan ibadah puasa. Jadi dalam dialog itu misionaris bertanya seperti itu. Lantas seorang ulama pun menjawabnya. Justru karena siam Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan itulah dapat membebaskan diri kita daripada pengaruh ataupun daripada kekangan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ya nak? Ya nak Pak? Ya nak Bu? Itu dia. Kenapa selama ini maaf cakap kita banyak mereka hidupnya di luar sana mengikutkan hawa nafsu dan syahwat mereka. Sehingga apa? Lihatlah kehidupan mereka yang telah senantiasa selalu mengikutkan hawa nafsu dan syahwat mereka. Bagaimana kehidupannya? Nah, inilah tujuan disyariatkan puasa. Karena dengan ibadah puasa inilah kita dapat mengekang hal demikian. Keinginan syahwat dan hawa nafsu yang tak terbatas tersebut kita kekang dan kita batasi melalui syariat puasa. Nah, jadi jelas Pak Bu jawabannya. Tidak ada cerita masalah ham-ham nih gitu. Nah, ini. Kenapa? Ini udah jelas syariat dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah menjadi pedoman bagaimana kita ini, bagaimana diatur untuk hidup seperti sebaiknya. Jangan hanya memperturutkan hawa nafsu. Bukankah kembali Allah menukilkan dalam Quran surah ke-12 di surah Yusuf dikatakan, Innan nafsa la'ammaratin bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan mengarahkan engkau kepada keburukan. Ada yang mau hidupnya celaka? Ada tak Pak? Ada awak hidup mau sial? Maaf Ibu, Ibu mau hidupnya centang perenang, tak tahu arah. Pasti kita mau hidup bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat, masuk surga. Nah, kan itu ingin kita. Ya nak Bu? Semangat Ibu kalau udah masuk surga. Tapi disuruh masuk, ada payah loh. Surga maunya surga Firdaus. Masya Allah. Ibu datang ke bakul, nanti dulu lah. Maka payah kan? Nah ini dia. Nah artinya Pak di sini pesan pertama yang khusus dalam puasa adalah karena memang ibadah puasa dapat mengekang syahwat atau hawa nafsu manusia sehingga mengarahkan kepada kita untuk dapat hidup lebih baik lagi. Yang kedua, kenapa ibadah puasa ini menjadi kekhususan dalam melakukan ibadah, dalam hal kita melakukan ibadah puasa ini, karena memang pada prinsipnya puasa ini sifatnya privasi, ibadah yang sifatnya personal, yang mana dengan melakukan ibadah puasa hanya kita dan Allah lah yang tahu. Ibadah yang sifatnya sirri, rahasia. Bu, tadi siang, tadi masih mending lah, cuacanya dah angin mono tuh.
Cuba besok atau ke depan, sempat kalau panas, siang hari kita, sekalipun kita berjamaah, ambil wudhu sebelum melaksanakan ibadah, solat fardu zuhur katakanlah. Kita sebelah kanan ada wudhu kawan, sebelah kiri pun juga ambil wudhu, kita ambil wudhu, lantas kita madmadah, kumur-kumur. Terus kita sholat. Adakah yang bisa menjamin kita ketika kumur-kumur tadi masih berpuasa? Ada nggak Bu Pak? Sekalipun ada kiri kanan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang hidup yang sama-sama dengan kita melakukan hal yang sama, bisa jadi takutnya masuk tigo, keluar tigo. Satu lagi mana? Latolan. Kita nggak bisa jamin. Kenapa? Karena sekali lagi ibadah puasa ini ibadah yang sirriyah, rahasia. Tidak ada yang mengetahui apakah dia masih puasa ataupun tidak. Karena apa? Karena hanya dia dan Allah lah yang tahu. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan hadis cukup panjang. Di awal hadis dikatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng atau perisai. Perisai daripada apa? Daripada itulah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa dan hanya Allah yang tahu. Dan di akhir hadis ini Allah katakan asyamu li wa ana ajzi bi. Akulah puasamu itu adalah untukku dan aku yang akan memberimu balasan. Artinya hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita puasa ataupun tidak. Sekalipun maaf Bapak Ibu hidup bersama dah puluhan tahun, belum tentu kita mengetahui adakah anak-anak kita atau suami kita, ibu atau istri kita, bapak. Sekalipun kita sahur tadi, siangnya adakah masih bisa dijamin kita berpuasa? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah dan dirinya lah yang tahu. Ini menjadi kenapa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sirriyah atau ibadah yang privasi ataupun ibadah yang benar-benar rahasia. Hanya Allah dan kita yang tahu. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin muslimah rahimakumullah, disinilah apa yang menjadi sasaran kita dalam puasa ini adalah ternyata dari itu semua, maka puasa bertujuan untuk sebagai momentum untuk mensucikan hati kita. Nah, itu dia baru awak masuk ke judul Bapak. Kan gitu. Itu baru mukadimah tadi semua nanti Pak. Tapi yang jelas itulah intinya. Bagaimana kita sesungguhnya untuk mensucikan hati kita, makanya pahami dulu apa yang menjadi sasaran dan tujuan kenapa kita melakukan ibadah. Sama halnya seperti kita Bapak Ibu bekerja keras di instansi pemerintah atau swasta. Kalau bukan tujuan kita untuk mendapatkan ujrah atau sesuatu yang dapat menjadi manfaat bagi kita dan keluarga, mana mungkin kita mau melakukannya? Ya tidak lupa. Apalagi masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia aja kita berpikir dua kali kita. Maka oleh sebab itu di sinilah bagaimana kita sesungguhnya menanamkan pemahaman yang benar-benar yang secara hakiki, dengan tujuan ini pula lah nanti akan membimbing diri kita, terutama rohani kita, hati kita, untuk apa? Menjadi hati yang bening sehingga berpikiran yang jernih dan pada akhirnya melahirkan pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Itulah tujuan puasa. Bertransformasi dia, berubah dirinya, bukan berubah jadi satria baju hitam, tidak, tapi berubah dirinya dari yang dulunya ia suka marah-marah jadi orang yang suka ramah. Yang dahulunya orang yang suka, maaf ibu, yang suka caci maki, gosip, gibah, mulailah hari ini tinggalkan itu semua. Bertransformasilah kita menjadi seorang muslimah yang solehah, yang menjaga lisan kita untuk tidak berkata yang sia-sia. Jangankan berkata yang kotor atau berkata yang tak baik, yang sia-sia pun jangan. Jadikanlah lisan ini untuk senantiasa selalu lahir kata-kata yang baik ataupun kata-kata mutiara yang penuh dengan makna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, inilah tujuan puasa untuk dapat menjadikan diri kita atau hati kita menjadi hati yang bersih. Karena apa? Karena memang esensi daripada ibadah puasa itu
Karena memang kalau kita kembali melihat dalil daripada puasa bukan hanya 183.000 surah Al-Baqarah saja Bapak Ibu, tapi dimulai daripada surah 183 di ayat 183 sampai di ayat 187, dan di ayat 186 yang dijelaskan apa kata Allah? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, artinya la'allahum yasudun. Artinya jika kita ingin menginginkan sesuatu, maka ingatlah Allah itu sangat dekat. Maka mintalah, berdoalah, perbanyak zikir, perbanyak doa. Karena apa? Momentum puasa inilah semua amal ibadah itu akan, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi asbab tercepatnya, terkabulnya segala hajat dan pinta doa-doa kita. Momentum Ramadan inilah bagaimana kita kembali mensucikan diri kita, hati kita, khususnya tazkiyatul qulub kita atau tazkiyatun nafs kita, mensucikan jiwa kita, rohani dan spiritual kita, agar apa? Agar memang kita benar-benar dapat berhampiran dan dekat dengan Allah Zat yang Maha Suci, dan pada akhirnya semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita hajatkan, semua apa yang kita minta, insya Allah dengan cepat Allah akan kabulkan. Dan mudah-mudahan inilah menjadi asbab kita ditempatkan di posisi hamba Allah yang bertakwa. Itulah tujuan akhir daripada ibadah siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, menjadi pribadi yang bertakwa yang pada akhirnya kembali kepada fitrah. Di akhir puasa nanti Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang menang, yang kembali fitrah. Menang arti kata semua dosa kita dibakar di bulan Ramadan sesuai dengan namanya, membakar seluruh dosa-dosanya, dan pada akhirnya ia akan menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru, yang putih, bersih, tanpa noda dan dosa, kembali kepada fitrah. Dan itu salah satu ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sehari ini. Mudah-mudahan inilah yang dapat kami sampaikan, dapat kita saling sharing, berbagi sesama kita. Sekali lagi, puasa menjadi momentum bagi kita untuk mensucikan hati kita, bukan hanya mensucikan dalam bentuk jiwa, dalam bentuk diri jasmani saja Bapak Ibu, tapi juga lebih khusus lagi, sucikan hati kita, jernihkan pikiran kita, dan jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon dimaafkan. Wa'afu minkum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.